Sobat Epic, bagaimana jika kalian mendapat uang senilai miliaran rupiah? Wah, rasanya pasti kayak mimpi ya. Tapi pepatah bilang rezeki tak tertukar. Dan kisah orang-orang berikut ini buktinya. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak. Jika kalian berpikir bahwa bintang sepak bola atau jutawan Bitcoin menjadi kaya raya dengan cara yang cukup gila, maka kalian belum pernah melihat orang-orang ini. Dalam video ini, kami menyajikan 10 orang yang telah mencapai kesuksesan karena kekayaan mereka murni didapatkan melalui cara yang benar-benar luar biasa. Video kali ini bukan hanya tentang penipu yang telah menghasilkan banyak uang dengan metode aneh, tetapi juga mengenai profesi-profesi aneh yang berhasil membuat beberapa orang lebih kaya daripada pemenang lotre manapun. Kami juga akan menunjukkan kepada kalian para kutu buku yang menghasilkan jutaan dolar, sekitar puluhan miliar rupiah dengan menjual ide-ide gila dan karya seni, dan bahkan metode aneh yang kami bahas di sini mungkin akan segera menghasilkan banyak uang bagi kalian juga nih Sobat Epic. Sepertinya bahasan kali ini benar-benar sangat menarik ya, jadi pantau terus di sini di Story Epic. Oh, dan mengapa kalian tidak memberitahu kami di kolom komentar tentang apa sih cara-cara kreatif yang bisa kalian pikirkan untuk menjadi kaya? Kami penasaran nih. Pada nomor 10, kita langsung mulai saja dengan seorang pria yang telah menghasilkan banyak uang dengan 5 kata sederhana. Dia adalah Michael Buffer, mungkin dialah penyiar paling terkenal yang pernah ada di dunia olahraga. Namun banyak orang yang tidak menyadarinya, kekayaan Michael Buffer faktanya jauh lebih besar daripada kebanyakan bintang tinju itu sendiri, sebab dia dibayar antara 50 hingga 100 ribu dolar, yaitu 773 juta hingga 1,5 miliar rupiah untuk setiap pertarungan tinju yang disiarkan. Setelah beberapa dekade di industri tinju, ia memiliki kekayaan lebih dari 330 juta dolar, setara dengan 5 triliun rupiah. Kekayaannya didapatkan tidak hanya dari siaran setiap pertandingan tinju yang nyata, tetapi ia juga mengambil job sebagai aktor yang memerankan dirinya sendiri di beberapa film. Selain itu, dialah pemilik slogan "Let's Get Ready to Rumble" yang dipatenkan secara hukum. Jelas bahwa Michael Buffer adalah salah satu orang terkaya di dunia olahraga tinju. Tetapi yang berikut ini juga sangat menarik nih Sobat Epic. Saudaranya Bruce Buffer adalah seorang penyiar yang sama suksesnya, tetapi ia mendapatkan jutaan dolar setara puluhan miliar rupiah dengan slogan "It's Time" berikut. Orang dalam daftar kita di nomor 9 menjadi kaya dengan sesuatu yang banyak orang lainnya juga menjadi sangat kaya setelah berkecimpung di dalamnya, yaitu saham. Namun untuk menjadi sangat kaya murni hanya dengan saham, kalian biasanya membutuhkan salah satu dari dua hal berikut, keberuntungan atau banyaknya waktu. Hampir tidak mungkin menghasilkan keuntungan besar dalam waktu yang cepat dan konsisten hanya dengan saham. Namun pedagang dan pengusaha Jerman bernama Markus Schulz telah menemukan cara untuk membangun kekayaannya dengan saham yang tanpa membutuhkan banyak waktu dan juga tidak membutuhkan banyak keberuntungan. Lebih tepatnya, ia menggunakan strategi yang cerdas dan masih relatif tidak dikenal untuk menghasilkan banyak uang dengan saham, yaitu lewat perdagangan volume. Trik dibalik strategi ini adalah trader tidak hanya memperhatikan harga saham saat ini atau berspekulasi melalui berita, tetapi juga menggunakan faktor kunci lainnya, yaitu volume perdagangan. Volume perdagangan mengacu pada jumlah uang yang diperdagangkan dalam saham tertentu selama periode waktu tertentu. Hal yang menarik yaitu kemungkinan untuk menggambarkan aktivitas perdagangan dan order dari bank atau institusi besar, karena institusi besar tersebut harus mempublikasikan informasi ini. Jika informasi yang tidak banyak diketahui ini dapat terlihat, maka informasi ini berguna untuk memprediksi fluktuasi harga saham. Markus Schulz menggunakan strategi yang tidak diketahui ini untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan secara finansial hanya dalam beberapa tahun. Saat ini dia menggunakan pengetahuannya terutama untuk melatih orang lain menjadi trader volume saham. Markus juga memiliki saluran YouTube sendiri di mana dia mengunggah video yang sesuai. Jadi jika kalian tertarik dengan trader volume saham, lihatlah Markus Schulz. Selanjutnya kita sampai pada nomor 8 tentang seorang pria yang berhasil menjadi jutawan untuk sementara waktu, namun kehilangan semua kekayaannya lagi setelah trik tipuannya ketahuan. Trik yang mungkin dia gunakan untuk mendapatkan 1,2 juta euro, setara 20 miliar rupiah ini sangatlah aneh. Penipuan ini melibatkan seorang mantan manajer toko minuman di Bochum yang memanipulasi mesin penukaran botol plastik, dikenal juga dengan ATM sampah.
ATM sampah berfungsi untuk mengkonversi botol plastik bekas menjadi uang. Meskipun sebenarnya semua mesin ATM sampah wajib memiliki fungsi penghancuran botol-botol plastik bekas setelah dipindai untuk proses daur ulang botol, namun pria itu rupanya mengakali fungsi ini. Akibatnya, botol-botol yang dipindai jatuh begitu saja ke bagian belakang mesin tanpa tergores sedikit pun. Kemudian botol-botol tersebut akan dipindai beberapa kali lagi, yang pada akhirnya berujung pada penggelapan uang senilai 1,2 juta euro, yaitu sebanyak 20 miliar rupiah. Pria itu dibawa ke pengadilan pada musim semi 2018, walaupun begitu pepatah menjadi kaya dengan mengembalikan botol bekas mungkin terbukti benar untuk sementara waktu dalam kasus ini. Pada nomor 7 kita sampai pada sebuah metode aneh yang membawa istilah iklan ke tingkat yang baru. Karena jika kalian berpikir bahwa semua jenis iklan yang bisa terbayangkan sudah pernah kalian lihat, maka kalian sebaiknya melihat wanita ini. Namanya adalah Caroline Williams dan ia memilih tempat yang paling tidak biasa untuk sebuah iklan, dahinya sendiri. Pada tahun 2005, ia membuat tato domain dari sebuah kasino online terkenal di dahinya yang menghiasi wajahnya sejak saat itu. Dia menerima $10.000 sebanyak 155 juta rupiah dari kasino untuk tatonya ini. Tato tersebut bersifat permanen dan hanya dapat dihilangkan dengan perawatan laser yang mahal, membutuhkan waktu yang sangat lama dan sangat-sangat menyakitkan. Apa yang sekilas terdengar seperti bayaran yang sedikit untuk konsekuensi jangka panjang, bagaimanapun telah lebih disempurnakan oleh seorang pria, Billy Gibby, yang juga telah menjual beberapa area wajahnya sebagai ruang iklan. Menurutnya, ia telah mampu menghasilkan lebih dari $220.000, setara dengan 3,4 miliar rupiah melalui cara ini, yang menurutnya telah membuat hidupnya jauh lebih mudah. Kami melanjutkan nomor 6 dengan aktivitas yang dianggap sebagai olahraga oleh sebagian orang dan menurut pendapat orang lainnya merupakan hal yang tidak berbudaya. Bagaimanapun, olahraga ini merupakan aktivitas yang telah membuat pria bernama Joey Chestnut menjadi sangat kaya. Joey Chestnut telah menjadi nomor 1 di dunia dalam lomba makan cepat selama bertahun-tahun, sebuah rangkaian acara yang telah menjadi tradisi di Amerika Serikat bertahun-tahun lamanya dan selalu memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak. Lomba makan yang sangat penting ini disiarkan oleh stasiun televisi terbesar di Amerika kepada jutaan penonton. Para penonton kemudian menyaksikan banyak orang melahap lusinan hotdog, burger, dan bahkan es krim. Apa yang jika dilihat lebih dekat sangatlah tidak sehat dan terkadang bahkan mengancam jiwa, justru menjadi pekerjaan utama yang menguntungkan bagi Joey Chestnut. Pria Amerika berusia 37 tahun itu baru-baru ini memecahkan rekor dunia saat melahap 76 hotdog dalam 10 menit. Sejauh ini merupakan peserta lomba makan yang paling sukses sepanjang masa. Dalam beberapa tahun terakhir, bakatnya ini tidak hanya membuatnya mendapatkan banyak sponsor, tapi juga membuatnya memiliki kekayaan sebesar 2 juta hingga 3 juta dolar, yaitu 31 miliar hingga 43 miliar rupiah. Di nomor 5 kita sampai pada salah satu seniman terkaya di dunia saat ini, meskipun dia tidak pernah melukis sebuah lukisan ataupun memahat patung. Kita berbicara tentang seorang pria bernama Mike Winkelmann yang kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai Beeple. Sementara sebagian besar seniman lain menjual barang seni dalam bentuk fisik di rumah lelang terkenal seperti Christie's, Beeple sebenarnya melakukan hal yang persis sama, tetapi dengan NFT atau seni digital. NFT adalah karya seni digital yang hanya terdiri dari pixel dan tidak bisa disentuh. Sebaliknya, mereka adalah produk digital yang diproduksi hanya sekali dan tidak dapat diubah. Misalnya, ada kartu perdagangan bola basket digital atau patung digital seorang musisi terkenal. Karya-karya seni ini kemudian dijual melalui jaringan Ethereum, sebuah blockchain tempat mata uang kripto Ether diperdagangkan. Karena Ether saat ini merupakan mata uang kripto yang paling berharga di samping Bitcoin dan baru-baru ini terus meningkat nilainya, Beeple juga berhasil menjadi salah satu seniman terkaya di dunia. Karena lukisannya terus-menerus terjual dengan harga beberapa ribu Ether yang senilai beberapa juta dolar Amerika atau miliaran rupiah, Beeple sekarang menjadi seniman termahal ketiga di dunia dengan perkiraan kekayaan lebih dari 50 juta dolar, yaitu sebanyak 778 miliar rupiah. Pada nomor 4 kami melanjutkan dengan ide menghasilkan jutaan dolar yang tidak hanya sederhana tetapi juga cerdik serta berada jauh di depan pada masanya.
Sementara banyak sekali pemilik restoran yang berusaha untuk menjadi kaya dengan membuka restoran mereka sendiri, seorang pria bernama Chris Clark membuat hal itu lebih simpel untuk dirinya sendiri. Clark membuat domain website pizza.com pada tahun 1994 pada saat internet masih baru. Namun yang tidak ia sadari pada saat itu adalah bahwa langkah ini pada akhirnya akan membuat dirinya menjadi sangat kaya. Tepat 16 tahun kemudian, dia menyadari bahwa domain yang sederhana namun ringkas itu sekarang bernilai sangat tinggi. Hal itu karena begitu banyak orang yang memesan pizza secara online, ia tidak bisa menolak keuntungan yang luar biasa itu. Sebuah perusahaan Amerika menawarinya 2,6 juta dolar, kurang lebih 40 miliar rupiah untuk hak atas domain tersebut. Clark tentu saja langsung menerima tawaran ini dan sejak saat itu tidak hanya bisa menyebut dirinya sebagai miliarder, tetapi juga meningkatkan nilai domainnya hingga 130.000 kali lipat. Selanjutnya di nomor 3 kita sampai pada sebuah kisah yang menunjukkan bahwa terkadang duduk di depan PC selama bertahun-tahun dan mengejar passion kalian ternyata dapat membuahkan hasil. Eric Barron adalah salah satu orang terkaya di industri game global. Namun alih-alih menjadi kepala perusahaan game besar seperti Activision Blizzard atau EA, dia mendapatkan kekayaannya secara kebetulan. Setelah Barron lulus kuliah beberapa tahun yang lalu, ia merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan. Karena itulah, ia menghabiskan banyak waktu di rumah di depan komputer dan memprogram sebuah game komputer kecil untuk bersenang-senang bernama Stardew Valley. Permainan yang memiliki grafik yang sangat sederhana ini adalah tentang mengelola sebuah peternakan kecil dan menjaga binatang ternaknya tetap hidup selama mungkin. Namun, Barron awalnya memprogram game ini bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk memoles CV-nya. Akan tetapi kemudian game ini diterima dengan sangat baik setelah dirilis dan terjual lebih dari 10 juta kopi. Dalam kasus Eric Barron, ketekunan dan energi untuk mendesain dan merealisasikan bahkan detail terakhirnya sendiri pasti terbayar. Sebelum kita sampai ke metode luar biasa untuk menjadi kaya di nomor 1, kami memiliki hal lain yang patut disebutkan di nomor 2, yang menunjukkan bahwa kalian juga dapat mencapai kekayaan besar secara anonim. Kita berbicara tentang YouTuber Sasquatch. Beberapa cuplikan singkat dari sebuah lagu, Sasquatch yang selalu berdiri di hutan dengan pakaian samaran sepenuhnya di dalam video-videonya serta memainkan lagu-lagu. Faktanya, para personilnya sama sekali tidak dikenal oleh publik. Tidak ada yang tahu wajah atau nama mereka, tapi satu hal yang pasti, karena konten video dari YouTuber misterius yang membuat banyak orang penasaran ini sangat laris, mereka pun menganggap bahwa Sasquatch telah menjadi seorang miliarder berkat saluran YouTube-nya yang aneh. Di nomor 1, tidak ada cara yang lebih aneh untuk menjadi sukses daripada menjadi pengamen jalanan. Sementara banyak orang melakukan ini sebagai hobi, pekerjaan sampingan, atau karena kebutuhan, pria satu ini justru mengubahnya menjadi bisnis sungguhan. Ya, dia dikenal sebagai naked cowboy yang bernama asli John Burke. Untuk waktu yang lama, Burke populer sebab ia mengamen hampir telanjang bulat di Times Square, New York setiap hari sepanjang tahun di dalam segala cuaca demi menghibur orang-orang dengan musiknya. Dia melakukan hal itu dengan sangat baik sehingga dengan cepat dirinya menjadi bintang internasional yang tidak hanya berkeliling dunia tetapi juga menghasilkan jutaan dolar setara miliaran rupiah. Mengikuti teladan John Burke, ada seorang wanita muda yang mendapatkan peluang emasnya. Burke memberikan ide kepada Louis Homeland dari Amerika untuk menjadi musisi jalanan yang hampir sepenuhnya tanpa busana. Sejak saat itu, ia juga telah menjelajahi jalanan New York dan berkat pesona feminimnya, Louis tidak hanya menjadi daya tarik wisata yang populer, tetapi juga musisi dengan bayaran yang sangat tinggi. Demikianlah video kali ini mengenai 10 orang yang menjadi sukses dan kaya raya dengan cara yang luar biasa. Beritahu kami di kolom komentar jika kalian ingin menjadi salah satu dari mereka dan cara menarik apa sih yang akan kalian gunakan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Sobat Epic selama ini. Klik like dan share video kami dengan teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa lagi di Story Epic. Ciao!